Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Izinkan hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Indrawati. Saya sering dipanggil dengan Bu Iin. Alamat Pamutan, lebih lengkapnya sebelah Balai Desa Pamutan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran informatika kelas 7 dan kelas 8. Salam sehat selalu anak-anak. Semoga tetap selalu jaga kesehatan, kebersihan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan makanlah makanan yang bergizi. Dan kita selalu berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran dan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Ini adalah materi informatika kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian SMP Negeri 2 Pamutan, dan saya sendiri adalah Sri Indrawati. Sebelum kita belajar ke materi terlebih dahulu, saya akan membacakan kompetensi inti hari ini, yaitu kita memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasinya. Itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah materi hari ini diharapkan kalian nanti mampu memahami fungsi perangkat keras komputer. Baiklah anak-anakku, kita sebelum masuk ke materi, Bu Iin akan membacakan peta konsep terlebih dahulu, yaitu materi pada perangkat komputer untuk materi informatika. Yang pertama adalah generasi komputer, di mana generasi komputer ini adalah komputer sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940 yang terdiri dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Materi ini sudah kita pelajari kemarin. Dan sekarang perangkat keras komputer yang terdiri dari perangkat masukan, alat pemrosesan, perangkat keluaran, dan penyimpanan itu ya. Kemudian ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti selanjutnya adalah perangkat lunak komputer, di mana terdiri dari sistem operasi, utility, dan bahasa pemrograman. Nah, anak-anak, ini adalah peta konsep untuk perangkat komputer pada informatika. Baiklah, untuk hari ini kita belajar tentang perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer itu adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Nah, jadi perangkat keras komputer itu adalah perangkat yang bisa kita lihat secara fisik, dapat dipegang, dapat dipindahkan. Nah, itu yang dinamakan perangkat keras komputer atau sering disebut dengan hardware. Kemudian perangkat keras komputer itu terdiri dari perangkat keras masukan atau sering disebut dengan input device, di mana perangkat keras masukan
itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi, perangkat keras input atau masukan adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data, baik itu data berupa suara, data berupa teks, data berupa gambar. Nah, itu disebut dengan perangkat keras masukan. Kemudian selanjutnya perangkat keras masukan itu terdiri dari yang pertama adalah keyboard. Nah, ini ada gambarnya. Nah, gambarnya mungkin kalian belum pernah melihat mana yang namanya keyboard. Nah, inilah yang namanya keyboard ya. Perangkat ini bentuknya mirip seperti mesin ketik ya. Bentuknya mesin ketik, dan keyboard ini dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah function key, itu terdiri dari tombol fungsi yang ada F1 sampai dengan F2. Kemudian yang kedua adalah type rate ya. Type rate itu adalah tombol angka yang terdiri 0 sampai 9, kemudian tombol huruf yang terdiri dari huruf A sampai Z dan beberapa tanda baca. Kemudian yang ketiga adalah numeric keypad ya, yaitu tombol angka yang berfungsi untuk kalkulator. Nah, ini adalah keyboard. Nah, setelah keyboard, selanjutnya peralatan yang perlu kalian perhatikan lagi adalah mouse. Nah, ini adalah gambar mouse ya. Ini adalah gambar mouse ya. Nah, mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di dalam layar. Nah, selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard ya. Kemudian sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol ya. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Nah, tapi saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol gulung atau penggulung atau sering disebut dengan scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah ya. Istilah penekannya tombol kiri sering disebut dengan klik. Nah, ini berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Selain itu juga terdapat pula istilah lainnya yang disebut dengan menggeser atau drag, yaitu menekan tombol kiri tanpa melepaskannya dengan digeser atau sambil digeser. Nah, itu yang dinamakan drag. Kemudian penekanan tombol kiri mouse 2 kali secara tepat dan teratur sering disebut dengan double click ya. Nah, sedangkan penekanan tombol kanan pada mouse 1 kali saja itu dinamakan klik kanan atau right click. Nah, ini adalah perangkat keras yang berupa mouse. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu scanner. Nah, scanner ini adalah alat pemindahan ya, yang merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk
mentransfer atau mengkonversi gambar, foto maupun teks. Jadi, scanner merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan di dalam memori komputer. Adapun fungsi dari scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah kalau mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas. Tetapi kalau scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu. Dengan demikian, kita dapat melakukan perbaikan atau memodifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Nah, selain scanner untuk gambar, terdapat pula scan yang bisa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban komputer. Nah, scan yang digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban komputer ini namanya adalah scan AR. Ya, ini mengenai scanner. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang keempat, yaitu mikrofon. Nah, ini mikrofon. Mikrofon merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan di dalam komputer, ya, atau di dalam memori. Ini mikrofon. Sudah jelas gambarnya anak-anak, ya. Ini yang biasanya kita gunakan atau Bapak Ibu guru yang dalam upacara itu, ya. Itu namanya mikrofon. Nah, sekarang yang selanjutnya namanya ada lagi alat masukan yang namanya webcam atau sering disebut dengan web kamera, ya. Ini merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, ya. Jadi pada saat itu ada kejadian apa, ini yang dinamakan webcam. Nah, ini adalah perangkat keras input. Nah, sekarang masuk ke perangkat keras pemrosesan atau sering disebut dengan proses device, ya. Proses device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah menjadi masukan menjadi keluaran. Jadi alat proses itu memproses input, ya, menjadi output. Itu maksudnya, ya. Nah, sekarang input sendiri ini alatnya adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU ini, ya, adalah alat proses yang merupakan proses utama dan terpenting di dalam komputer. Makanya sering disebut sebagai otaknya komputer, ya. Di mana dia mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca, ya, terus peralatan input, mengolah proses sampai mengeluarkan informasi. Itu adalah CPU. Nah, di dalam CPU terdiri dari 3 fungsinya. Yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logical Unit. Ini berfungsi untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika, ya, dan perbandingan secara logika. Nah, ini ada pada Microsoft Excel dan sebagainya.
CPU Control Unit berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan. Jadi yang mengendalikan semua peralatan itu adalah control unit. Kemudian yang ketiga ada register. Ini berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses oleh ALU, Arithmetic Logika Unit. Nah, itu mengenai dengan CPU. Nah, di dalam CPU ini ada alat yang namanya motherboard, ya, atau sering disebut dengan mainboard. Ini gambarnya mainboard. Mainboard ini merupakan, ya, perangkat komputer, ya, yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Jadi mainboard atau sering disebut dengan papan induk, ya, atau disebut dengan papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Nah, yang saling terhubung di dalam mainboard itu. Nah, seperti misalnya hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya. Ini diletakkan di dalam papan yang sering disebut dengan mainboard. Ya. Kemudian ini mainboard ini juga mengemban tugas, yaitu menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja pada perangkat komputer. Nah, itu adalah mainboard. Nah, ini adalah papan, ini yang digunakan untuk meletakkan perangkat-perangkatnya, seperti misalnya untuk hard disk, untuk prosesor, ya, untuk memori. Di sini itu adalah tempat-tempatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan mainboard. Kemudian prosesor. Nah, prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses. Ini gambarnya pemrosesan. Nah, selain itu, baik sebagai otak pemroses utama, chip pemroses pengolah utama, dia juga sebagai pusat pengendalian berbagai perangkat komputer. Yang paling utama pada komputer prosesor atau dikenal dengan CPU atau Central Process Unit. Nah, ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otaknya atau inti dari komputer itu untuk mengeksekusi sebuah perintah yang didapat atau yang diambil dari RAM. Dan prosesor inilah yang mengeksekusi setiap perintah. Kecepatan kinerjanya dari sebuah komputer akan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat prosesor yang dimiliki. Nah, satuan dari prosesor dikenal dengan hertz. Nah, makin tinggi kecepatan prosesor, tentu makin cepat kinerja sebuah komputer. Ya, jadi ini otaknya komputer itu adalah prosesor. Meskipun bahannya kecil, ini adalah yang termasuk yang paling mahal, ya. Kemudian selain prosesor ada yang namanya memori. Nah, memori merupakan tempat penyimpanan sementara pada komputer. Nah, ini contohnya memori. Di mana memori ini salah satunya sering disebut dengan RAM, Random Access Memory. Nah, RAM
merupakan singkatan ya atau sering disebut random access memory, biasanya disebut dengan istilah pendek dengan kata memori atau RAM, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan mensuplai data-data penting yang dibutuhkan oleh prosesor. Ya. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Pada saat kalian memasukkan data atau memberikan perintah pada komputer, maka memori atau RAM akan menyimpan data dan perintah tersebut untuk sementara, dan kemudian akan dikirim ke prosesor dan diolah setelah diproses. Nah, ini adalah memori. Sekarang hard disk. Nah, hard disk ini ya adalah sering disebut dengan media penyimpanan ya, tempat penyimpanan data pada CPU. Hard disk ini ya, ini penyimpanan dengan data yang permanen, jadi tidak bisa hilang meskipun listrik dalam keadaan mati. Ya, ini jadi penyimpanan tidak akan hilang kalau sudah masuk di dalam hard disk. Hard disk ini berisi sebuah cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam bentuk bits. Jadi ini adalah yang penyimpanan data dengan kapasitas yang paling besar di antara penyimpan data yang lain. Nah, dalam perkembangannya hard disk ya, sekarang penyimpanannya sudah bisa ya, sudah besar. Nah, ukuran fisiknya bisa sampai 500 GB, 750 GB, bahkan 1000 GB atau disebut dengan 1 terabit. Nah, ini adalah hard disk. Kemudian tadi sudah pemrosesan dan penyimpanan, sekarang masuk di perangkat keluaran atau output device. Perangkat kelas keluaran yaitu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Nah, ini alat keluarannya. Nah, alat keluaran ini contohnya yang pertama adalah monitor. Nah, ini ada gambarnya monitor, ada 2 jenis gambar monitor ya. Monitor ini merupakan alat pengeluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar yang ada di monitor. Monitor ini merupakan bagian dari perangkat keluaran, karena untuk menampilkan berbagai macam tampilan data yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Ya, jadi data yang ditampilkan monitor merupakan hasil olahan data yang diambil dari perangkap penyimpanan. Nah, kemudian disalin ke penyimpanan sementara di RAM. Kemudian data tersebut diproses oleh prosesor, kemudian ditampilkan layar yaitu ke monitor. Ya. Berdasarkan perkembangannya, monitor ini berubah-ubah bentuk fisiknya. Ya.
Yang pertama adalah monitor tabung. Nah, itu yang di atas itu atau monitor flat itu dinamakan monitor tabung. Kemudian setelah monitor tabung muncul fisik baru lagi, yaitu sering disebut dengan LCD. Nah, ini bentuknya lebih ramping. Itu yang di bawah itu disebut dengan monitor LCD. Nah, sekarang bahkan ada yang lebih ramping lagi dan lebih hemat dayanya, yaitu adalah LED. Ada itu ya, itu yang terbaru LED. Ini jenis monitor. Sekarang yang kedua, alat keluaran atau sering disebut printer. Nah, printer ini saya perlihatkan ada 3. Yang pertama adalah printer ini juga termasuk alat keluaran ya, yang gunanya untuk mencetak. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang di atas sendiri atau itu disebut dengan printer dot matrix. Nah, ini terbuat dari potongan baja yang digunakan untuk mencetak grafis atau teks ya. Kemudian yang kedua, printer inkjet ya. Ini mencetak gambar atau karakter dengan mojong yang kecil yang dapat memancarkan tinta pada kertas. Yang ketiga adalah printer laser. Ini digunakan atau menggunakan sinar laser untuk mengubah data biner menjadi sebuah cetakan. Nah, ini printer. Kemudian speaker. Nah, peralatan output yang menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Itu adalah speaker. Ini contohnya speaker seperti ini gambarnya ya. Gambar speakernya seperti ini. Nah, speaker ini tidak hanya tersedia di dalam komputer saja, tetapi juga untuk alat yang lainnya, seperti misalnya di tape, ya, kemudian smartphone dan sebagainya. Ini suara tersebut, ya, yang sudah dikeluarkan tadi, diambil dari olahan prosesor, yaitu yang mengubah data digital dengan format tertentu. Data suara speaker umumnya diambil dari perangkat masukan yang sering disebut dengan mikrofon. Jadi memasukkannya tadi lewat mikrofon. Nah, keluarnya setelah diproses, ya, diproses oleh prosesor, baru dikeluarkan dengan alat yang namanya speaker. Kemudian proyektor. Nah, proyektor ini hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor ini memerlukan objek lain seperti media penerima pancaran signal gambar yang dipancarkan. Nah, ini contohnya proyektor. Proyektor ini biasanya hanya digunakan untuk media presentasi. Ya, ini bisa digunakan untuk presentasi. Kemudian yang berfungsi untuk memudahkan audiens untuk melihat data yang ditampilkan pada komputer. Nah, dulu sebelum ada proyektor ini menampilkan data berupa dokumen kertas yang dipantulkan menggunakan sinar cahaya yang kuat, ya, sehingga ditampilkan kembali lewat layar. Nah, tapi itu tidak berhubung dengan komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, waktu, akhirnya proyektor bisa terhubung dengan komputer, bahkan bisa menampilkan data presentasi yang ditampilkan oleh komputer itu sendiri. Nah, ini perkembangannya. Nah,
Ini adalah alat keluaran tadi yang kita pelajari dari input, output, input pemrosesan, ya, output dan penyimpanan. Nah, sekarang sudahkah kamu memahami materi yang diuraikan dalam materi di atas? Adakah materi yang kurang kamu kuasai? Nah, untuk mempelajari perangkat kelas itu diperlukan latihan serta pemahaman yang cepat. Ulangi lagi membaca, kemudian uraian dengan baik dan tanyakan kepada guru serta orang tua jika ada hal-hal yang belum kamu pahami, ya. Kemudian nanti untuk anak-anak silahkan materi di atas diamati, dicermati gambar-gambarnya dan dipahami. Nah, setelah kalian paham, silahkan dicatat di buku karena kalian belum punya buku paketnya. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan kembali ke materi software. Nah, saya kira cukup anak-anak untuk materi hari ini. Apabila ada perkataan saya yang salah, Bu In mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.